Greyfriars Bobby, karya Eleanor Atkinson. Bab 1. Ketika meriam penanda waktu menggelegar dari arah Edinburgh Castle, Bobby mendengking kaget. Bobby cuma anjing kampung kecil, Skye Terrier bungsu paling mungil dan kusut, yang lahir di daerah perbukitan berselimutkan bunga heather. Di tempat ini, bunyi paling nyaring yang bisa didengar hanyalah salak anjing collie atau denting lonceng domba. Pagi itu, ia ikut ke pasar mingguan bersama Old Jock, seorang buruh tani. Pasar Grassmarket di ibu kota Skotlandia itu terletak di lembah sempit di selatan Castle Crag. 60 meter di atasnya, meriam penanda waktu itu dipasang di atas tumpuan setengah lingkaran yang terletak di atas batu menjorok berbentuk bulan sabit. Di tiap bagian kota, dentuman yang menandakan waktu pukul 1 siang itu bisa cukup mengagetkan. Tapi di Grassmarket, dentuman yang seakan membelah bumi itu terdengar tepat di atas kepala. Bunyi itu memang harus terdengar oleh semua orang, tapi tidak bisa sirna begitu saja, bahkan di otak anjing kecil sekalipun. Bobby sudah sering mendengar dentuman itu, tapi ia selalu mendengking marah setiap kali telinganya menangkap bunyi ledakan itu. Namun, karena dentuman tadi selalu diikuti kejadian yang menyenangkan, pikirannya mulai merekam serangkaian hal asyik yang berkaitan dengan hal itu. Di masa kecil Bobby, yakni pada tahun 1858, ketika Ratu Victoria, seorang istri dan ibu bahagia, bersama semua anaknya tinggal di Windsor atau Balmoral, suasana pasar Grassmarket Edinburgh masih seperti di abad pertengahan. Indah bak lukisan sekaligus nyaris runtuh dan bergaya gotik seperti Jerman Nuremberg. Selain gedung Corn Exchange, di kota itu tidak terdapat bangunan modern. Di sepanjang lembah yang terentang dari utara ke selatan itu, berdirilah rumah-rumah batu yang tinggi dan tua dengan tampak depan dari papan kayu menempel bak sarang burung walet di lereng bebatuan. Di seberang ujung timur tempat lembah itu tiba-tiba menyempit ke arah jalan Cowgate yang mirip ngarai, terbentang jembatan tinggi yang dinamai George IV Bridge dengan tiang-tiang penopangnya yang melengkung di bagian atasnya. Jembatan tinggi sekaligus jalan yang membentang di atas ngarai dari pondok-pondok kumuh di High Street dan berada tepat di bawah Castle Esplanade ini diapit 2 deret bangunan. Tingginya melebihi atap rumah-rumah tertua yang tersebar di lereng-lereng terjal Cowgate dan terus menurun ke arah gerbang utama halaman gereja Greyfriars di bagian bawah tanjakan sebelah selatan. Kedua gereja Greyfriars dibangun berdampingan di bawah satu atap. Bangunan panjang dan rendah ini tidak memiliki menara. Gereja yang baru dibangun semasa pemerintahan Ratu Anne, sedangkan gereja yang lama bahkan dibangun sebelum kaum pionir berlayar ke Amerika. Ini hanyalah salah satu dari beberapa bangunan sakral di Taman Biara yang melandai ke arah lembah Grassmarket dengan pemandangan lepas ke kawasan Puri di ketinggian. Di masa Bobby, taman ini telah menyusut karena dijadikan tanah pemakaman sempit, memanjang dari bagian belakang deretan bangunan yang berhadapan dengan pasar, terus terbentang dari lereng sampai puncak bukit, dan menurun kembali melewati Borough Muir. Dari Grassmarket, gereja dan halamannya tidak tampak karena tertutup bangunan-bangunan yang dahulunya agung, namun sekarang telah nyaris runtuh dan dijadikan rumah-rumah petak kumuh Edinburgh. Dari ujung jembatan, masih tampak sedikit tembok-tembok kokoh, jendela-jendela lancip, dan makam-makam megah dari balik pintu gerbang ganda terbuat dari besi tuang. Gerbang ini diapit gedung serikat kerja para pembuat lilin dan sederet toko kecil yang ramai di Greyfriars Place. Sebagai bekas penggalian tambang di jantung kota Edinburgh lama, Grassmarket tempat yang bersejarah. Dengking anjing kecil yang terdengar di situ nyaris tak layak dicatat. Yang lebih selaras dengan sejarahnya adalah meriam penanda waktu itu sendiri. Pukul 1 siang tiap hari, terlihat kepulan asap dengan
Sample complete. Ready to continue?